Kita masuk sekarang kepada pembicara keempat. Sebetulnya kan Minang ini jauh sebelum penjajahan Belanda, itu kan darah dagangnya kan sudah ada ya. Jadi DNA-nya sudah pedagang, walaupun dalam berbagai skala. Dan tambah lagi kemauan dan kegigihan merantau. Dan itu kan juga menanggung resiko dan penuh ketidakpastian. Karena itu diperlukan orang-orang yang tangguh untuk dua hal. Siap gagal, kemudian mau bertarung di medan sesulit apapun. Nah, ini ditangkap oleh Engku Safei dengan filosofi pendidikannya. Karena itu dia yakin kalau kita punya kemandirian, dan kemandirian dibangun dengan keyakinan bahwa kita ini makhluk Allah, sebagai orang yang harus beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, tapi otak kita diberikan sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa, demikian tidak bertepi kemungkinan yang bisa didapatkan dari pemikiran, dari kreativitas inovasi, dan untuk itu perlu dilatih. Perlu inovasi itu dilahirkan melalui proses kegiatan yang terus-menerus, pilihan-pilihan yang banyak, jatuh bangun, tapi dalam semua proses itu kita makin yakin apa passion kita pada akhirnya, apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, dan bagaimana kita menyusun masa depan. Untuk itu kita persilakan pada Dr. Indra Utama atau Indra Utama PhD, alumni INS yang akan menyampaikan pengalaman beliau. Silakan Adinda Indra, apa sih relevansi dari pengalaman Adinda belajar INS, kemudian menjadi akademisi, dapat pendidikan tertinggi ya, PhD di luar negeri, tapi kembali kepada apa dulu yang dibangun di INS. Silakan Adinda Indra. Terima kasih Prof. Jadi saya agak berbeda ini dengan Kak Ti, dengan Pak Yasmar, dengan Elsa. Tetapi saya melihat tadi dari pembicara ketiga itu ada satu benang merah dengan apa yang ingin saya sampaikan, bahwa usaha-usaha yang dilakukan itu memang kembali lagi kepada manusianya, manusia yang tangguh. Saya mohon izin Prof. Fazli, saya ada PowerPoint-nya. Silakan, silakan. Akan keluarkan PowerPoint. Nah, ini. Jadi pembentangan saya, presentasi saya ini berjudul INS Kayu Tanam, Ruang Pendidik Berorientasi Proses Membentuk Manusia Tangguh Berjiwa Militan. Ibaratkan sebuah kilang, pabrik, ataupun perusahaan, maka INS sebenarnya adalah kilang, pabrik, atau perusahaan yang memproduksi manusia-manusia tangguh, militan, tidak mudah menyerah, mandiri, suka bekerja keras, sabar, berakhlak, dan berinovasi. Fokus utama pendidikan di INS adalah kepada pembentukan karakter manusianya, baru kemudian kepada bidang kegiatannya, meskipun dilakukan dalam waktu yang sama. Dalam sistem pendidikan INS, bidang kegiatan adalah pilihan dari manusia yang memiliki karakter tangguh itu. Tentu saja tidak mudah melahirkan manusia-manusia tangguh seperti yang dinyatakan tersebut. Perlu proses yang secara terus-menerus dikelola dengan baik, ikhlas, memberi tuntunan, memberi contoh yang baik, dan membimbing mengikut minat dari masing-masing siswa yang belajar di INS. Dalam proses pendidikan di INS, subjek mesti menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi apa yang diinginkan oleh orang di luar dirinya. Kewajiban para pendidik atau guru di INS lebih banyak menjadi motivator dan pembimbing yang memberi arah agar peserta didik tekun dan sabar di dalam menjalani proses pembentukan jati dirinya. Oleh karena kata kuncinya adalah melahirkan manusia-manusia tangguh, mandiri, dan memiliki jiwa militan, maka dalam sistem pendidikan INS, semua anak manusia dipandang memiliki talenta dan kelebihannya masing-masing yang dapat dibina agar sedia berdiri di kaki sendiri sesuai potensi diri yang dimiliki oleh masing-masing diri mereka tersebut. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara menggali potensi diri para siswa, bagaimana cara mengenali kelebihan atau minat dari masing-masing siswa INS itu. Pertanyaan inilah yang sebenarnya mesti dijawab oleh para pendidik di INS untuk dapat membimbing sesuai minat dari para siswa INS itu.
Dengan demikian, para pendidik di INS tidak boleh menganggap bahwa siswa yang belajar di INS memiliki minat yang seragam untuk kemudian dididik dengan cara yang seragam pula. Itulah sebabnya INS tidak disebut sekolah. Lembaga ini dinamakan ruang pendidik, meskipun unsur akademik yang menjadi ciri sebuah sekolah menjadi bahagian pula dari sistem pendidikan di INS. Hakikat dari nama INS itu adalah ingat nasib sendiri. Itulah INS. Namun sejalan dengan perkembangan situasi, nama INS dikamuflase menjadi Indonesische Nederlands School pada zaman penjajahan Belanda, kemudian menjadi Indonesia Nippon Sekolah pada zaman penjajahan Jepang, dan terakhir disebut Institut Nasional Safei. Oleh karena dalam pandangan INS, semua manusia memiliki kelebihannya masing-masing yang dapat dibina menjadi manusia tangguh dan militan sesuai minat dan kelebihannya sendiri-sendiri, maka penerimaan siswa INS pun tidak memandang dari mana mereka berasal. Juga tidak memandang apakah calon siswa memiliki cacat secara fisikal atau berasal dari yang sebelumnya tidak diterima di sekolah lain. Apapun alasannya, INS tidak akan menolak kedatangan anak-anak usia sekolah untuk belajar di INS. Setiap calon siswa di INS tidak boleh pula dinilai sebagai input yang tidak berkualitas, meskipun berasal dari siswa yang tidak diterima di sekolah lain. INS beranggapan tidak ada manusia yang bodoh, tetapi mungkin saja dia belum mendapat pembimbing yang sesuai. Dalam satu periode dulu, INS pernah menerima siswa yang terdiri dari lulusan SMP terbaik seluruh Sumatera Barat. Siswa-siswa terbaik itu merupakan kiriman dari setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Mereka pun bahkan diberi beasiswa oleh pemerintah Sumatera Barat. Akan tetapi ternyata tidak semua mereka menjadi orang terbaik seperti yang diinginkan bagi membuktikan pendapat bahwa input yang baik akan menghasilkan output yang baik pula. Sebaliknya, INS pernah menerima seorang siswa tunanetra. Dengan kecacatan fisik itu, beliau mendapat pendidikan di INS sesuai talentanya dalam bidang musik. Pada akhirnya, beliau menjadi seorang pemain biola yang mumpuni, bahkan sempat pula menyambung pendidikan musik di Eropa selama 6 tahun, dan menjadi salah seorang dosen musik di ASKI Isi Padang Panjang. Ada pula masa dulu itu, INS memiliki seorang siswa bertubuh kecil dan tidak suka bekerja keras secara fisikal, tetapi beliau menjadi seorang sastrawan terkenal di Indonesia. Belum lagi dapat dicatat alumni INS yang memiliki profesi sebagai wartawan terkenal, memiliki pendirian kukuh yang karena pendiriannya itu, beliau keluar masuk penjara beberapa kali. Ada juga yang menjadi duta besar di Amerika, menjadi gubernur Sumatera Utara, menjadi anggota DPR RI, menjadi pemilik kedai media terkenal, menjadi pelukis terkenal, menjadi seniman seni pertunjukan, budayawan, pengusaha swasta, entrepreneurship, kontraktor, ilmuwan, dan lain sebagainya. Engku M. Safei mengatakan, buah mangga tidak dapat dijadikan seperti buah rambutan, tapi jadikanlah setiap buah memiliki rasa manis dengan keciriannya masing-masing. Barangkali kita semua sependapat bahwa negara ini memerlukan sosok anak bangsa yang tangguh, memiliki jati diri yang kukuh, memiliki akhlak mulia, sabar dalam bekerja, jujur, dan memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal tersebut tentunya boleh didapatkan melalui proses pendidikan yang dimulai sejak kecil. Justru karena itu, pendidikan di INS dulunya dimulai sejak siswa tamat sekolah dasar, yaitu sekitar umur 12 tahun. Mereka dididik selama 6 tahun setingkat SMP dan SMA, atau sampai sekitar umur 18-19 tahun. Proses pendidikan yang dijalankan adalah melalui kehidupan bersama di asrama. INS beranggapan bahwa karakter anak-anak dapat dibentuk sesuai minat mereka masing-masing pada rentangan umur 12 sehingga 18 tahun itu. Di INS, siswa dididik selama 24 jam sehari. Mereka dibimbing bertungkus lumus dalam kampus seluas 18 hektar dengan berbagai macam kegiatan, baik dalam bidang akademik, keterampilan, dan kerohanian. Selama dalam masa pendidikan itu, mereka diawasi, dibimbing, didampingi, dan diarahkan oleh para pendidik yang juga berdomisili dalam kampus. Para pendidik tidak boleh berlepas tangan terhadap perkembangan jiwa para siswa, meskipun tugas mereka sebagai guru di kelas sudah selesai pada siang hari. Ibaratkan hubungan orang tua dengan anaknya, maka di luar kelas hubungan tersebut tidak lagi berupa guru dengan siswa, tetapi telah berubah menjadi hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Engku M. Safei sangat menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi diri yang masing-masingnya dapat dilatih,
dididik, dan dikembangkan menjadi seseorang yang tangguh dan berjiwa militan. Di dalam diri setiap manusia ada unsur otak, hati, dan tangan, yang kalau dilatih dan dibimbing dengan baik akan menghasilkan kekuatan diri yang tidak mudah menyerah. Melatih atau mendidik kemampuan otak dilaksanakan melalui proses belajar di kelas. Melatih atau mendidik potensi hati dilaksanakan melalui kegiatan kerohanian dengan contoh-contoh budi pekerti melalui nasihat keagamaan dan perilaku. Melatih atau mendidik potensi tangan dilaksanakan melalui kegiatan keterampilan yang dapat menghaluskan jiwa, mengembangkan imajinasi, mengaktualisasikan mimpi-mimpi, sekaligus membuat badan sehat seperti kegiatan keramik, anyaman, tukang kayu, tukang bangunan, kesenian, olahraga, perikanan, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya. Secara akademik, istilah unsur otak, hati, dan tangan itu disebut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga-tiga unsur potensi manusia itu menjadi sasaran penting untuk dilatih dan dididik dengan metode pendidikan saling berkait secara bersamaan. Oleh hal demikian, setiap siswa yang datang belajar di INS diibaratkan masuk dari pintu gerbang yang sama, tetapi keluar dari pintu yang berbeda, sesuai minat dan kemampuannya masing-masing. Ada yang berprofesi sebagai tukang perabot dengan inovasi model dan ukiran hasil ciptaannya sendiri. Menjadi pelukis, pematung, sastrawan, pemain musik, aktor drama, penari, pemain bola, perenang, berkebun, beternak, dan bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka pun memiliki peluang pula untuk lanjut di berbagai perguruan tinggi. Dalam hal ini, INS tidak menghasilkan output yang sama seperti sekolah-sekolah menengah yang kita kenal. Sebab output ruang pendidik INS adalah terpulang kepada pilihan minat masing-masing siswa. Untuk melaksanakan program pendidikannya, INS pun telah memiliki fasilitas yang lengkap di lahan seluas 18 hektar. Lahan tersebut dibagi dalam 3 area besar. Pertama adalah area untuk kegiatan akademik dan keterampilan berupa ruang-ruang belajar, bengkel-bengkel, dan studio-studio seni. Kedua adalah area untuk tempat tinggal siswa berupa asrama dan rumah kediaman untuk tempat tinggal para pendidik. INS pula melengkapi fasilitasnya dengan ruang makan, dapur umum, dan masjid. Dan ketiga adalah area untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, dan olahraga. Di lahan seluas 18 hektar dengan fasilitas yang sangat memadai itu, para siswa mendapat peluang sangat besar untuk meluahkan kegelisahan kreativitasnya bagi menemukan jati dirinya masing-masing. Memang ada di antara siswa yang malas untuk bergerak, malas bekerja, malas bereksplorasi, dan malas berinovasi. Biasanya mereka merupakan anak-anak yang dimanjakan di dalam kehidupan keluarganya. Apa yang diinginkan selalu dapat tanpa usaha. Justru di sanalah tantangan para pendidik INS untuk mendampingi, memotivasi, memberi arahan, memberi nasihat, dan membimbing para siswa tersebut sehingga mereka menemukan jati dirinya. Melihat kenyataan demikian, INS tidak hanya dapat dinyatakan sebagai lembaga pendidikan ideal untuk melahirkan manusia-manusia tangguh, mandiri, dan berjiwa militan, tetapi juga dapat menjadi sekolah bagi memenuhi kehendak sebagai sebahagian orang tua siswa yang menginginkan anaknya dapat meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Pendidikan INS seperti yang sudah saya sebutkan di atas adalah mendidik siswanya menjadi manusia-manusia tangguh, militan, tidak mudah menyerah, mandiri, suka bekerja keras, sabar, berakhlak mulia, dan inovasi. Di dalam proses pendidikannya, INS mewajibkan setiap siswa mesti dapat menyelesaikan pekerjaan yang sudah mereka pilih dan mulai. Sekecil apapun pekerjaan yang sudah dimulai itu, apapun hasilnya, mesti diselesaikan. Pilihan kerja yang sudah dimulai itu mungkin saja tidak sesuai dengan minatnya. Namanya juga baru mencoba menemukan jati diri untuk posisi yang tepat sesuai minat. Tidak mustahil ada siswa yang semula ingin membuat gantungan baju dari bahan kayu, tetapi akhirnya malah menghasilkan tangkelek. Atau yang semula ingin membuat patung wajah pahlawan nasional dari bahan tanah liat, malah akhirnya menghasilkan aspa rokok. Atau bagi yang melakukan kerja secara berterusan seperti bertani, berkebun, beternak ikan, pekerjaan tersebut mesti dilakoni dengan kecintaan dan diselesaikan dengan baik. Ketentuan menyelesaikan kerja itu wajib dilaksanakan untuk melatih peserta didik berjiwa militan dan tidak mudah menyerah. Memandangkan hal demikian pula, apa yang disampaikan berkaitan kegiatan siswa dalam bidang pertanian tanaman daun seri wangi yang tidak menjadi itu, atau tanaman durian montong yang tidak berbuah itu,
atau kolam ikan yang tidak produktif itu, mestinya hal tersebut tidak boleh terjadi dalam sistem pendidikan INS. Dalam pandangan saya, sistem pendidikan Engku M. Shafii yang berorientasi kepada proses, seperti yang saya huraikan di atas, masih sangat relevan untuk masa kini. Sebab sistem pendidikan INS langsung menukik kepada pembentukan karakter manusianya agar menjadi manusia Indonesia yang tangguh, militan, tidak mudah menyerah, mandiri, suka bekerja keras, sabar, berakhlak, dan berinovasi bagi menjawab tantangan zaman. Barangkali kalaupun masih diperlukan tambahannya adalah dalam hal penguasaan teknologi yang memang mengalami perkembangan pesat sampai saat sekarang. Kalaulah sistem pendidikan Engku M. Shafii kekal diterapkan di INS yang kemudian dihybrid dengan sistem pendidikan nasional, seperti yang terdapat pada sekolah-sekolah umum itu, saya percaya INS akan menjadi pilihan utama kepada anak-anak usia belasan tahun untuk dididik selama 6 tahun sejak tamat sekolah dasar sampai tamat di peringkat SMA. Para peserta didik akan mendapatkan 3 hal sekaligus dari segi ijazah sebagai tanda tamat belajar, yaitu ijazah INS dengan salinan catatan keterampilan yang dikuasai, ijazah SMP, dan ijazah SMA sebagai tanda tamat belajar sesuai ketentuan sistem pendidikan nasional. Tentu yang lebih penting dari sekadar ijazah itu adalah karakter tangguh yang sudah terbentuk dari peserta didik sebagai manusia yang siap merentasi kehidupan di alam luas. INS memiliki lahan sangat memadai, fasilitas lebih dari cukup, programnya sangat sesuai dengan tantangan zaman, visi dan misinya jelas, stakeholder-nya pun ada, banyak tokoh-tokoh penting pada level daerah dan nasional yang bersimpati kepada INS. Melihat ini semua, kendali posisi tawar Wani Piro tentu ada pada pihak INS, bukan pada orang atau lembaga yang ingin menawarkan jasanya untuk INS. Selamat ulang tahun ke-94 INS, semoga makin jaya di masa hadapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Indra Utama PhD, dosen di Universitas Malaysia Sarawak.